Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan bagikan resep bayam crispy ala salah satu restoran Jepang ya. Ini bukan keripik bayam tapi ini bayam crispy. Siapkan daun bayam, keringkan sampai benar-benar kering, dengan tisu boleh dilap ya. Kemudian kita iris tipis-tipis, nggak usah terlalu tipis banget sih, kayak gini cukup ya. Kalau udah, kita siapkan wadah yang lumayan besar, kita masukkan bayam yang udah diiris-iris tadi, siapkan tepung maizena 2 sendok makan, kemudian aduk hingga tercampur rata hingga semua daun bayam ini terbaluri dengan tepung maizenanya. Kemudian goreng. Ini minyaknya saya sengaja nggak terlalu banyak ya, karena takut mubazir, karena sisa tepung maizena ini pasti akan mengendap di minyaknya. Jadi saya secukupnya aja, karena setelah ini pasti minyaknya akan saya buang. Goreng sampai tekstur bayamnya kering ya, crispy. Kayak gini kan nanti kelihatan dari teksturnya, dari suaranya juga kelihatan kalau udah crispy. Lanjut goreng lagi sisanya sampai semua bayamnya ini habis. Gorengnya pakai api kecil aja ya teman-teman, biar nggak gosong. Kalau udah angkat, kemudian tunggu sampai sedikit hangat, jadi nggak usah panas-panas banget, tunggu hangat sedikit. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh atau 1/4 sendok makan cabai bubuk dan 1/4 sendok makan atau 1 sendok teh penyedap. Saya pakai Royco. Saya nggak pakai garam lagi ya, karena nanti terlalu asin. Kocok-kocok hingga tercampur rata. Taburi dengan wijen sangrai. Siap disajikan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share resep masakan harian. Hari ini saya bikin olahan dari tahu dan bayam. Dimasak dengan kuah santan seperti lodeh, tapi tanpa harus ulek bumbu. Jadi bumbunya cuma diiris-iris dan ternyata rasanya nggak kalah enak sama yang bumbu ulek. Yuk kita mulai langsung aja. Siapkan bayam 2 genggam tangan. Lalu ada tahu coklat begini, dipotong sesuai selera, dipotong segitiga kalau saya begini. Dan bumbunya itu simple banget, cuma bawang merah, bawang putih sama cabai merah. Saya nggak pakai cabai hijau ya, semuanya merah. Untuk takarannya nanti ada di description box. Dipotong iris tipis-tipis menyerong gitu, biasa kayak kita bikin oseng. Kemudian kita langsung masak aja. Kita tumis bawang merah sama bawang putihnya terlebih dahulu sampai benar-benar matang. Kalau udah matang, bawang merah bawang putihnya baru dimasukkan semua cabenya. Nah, untuk proses ngirisnya saya nggak videoin ya, karena nanti terlalu lama, biar videonya pendek aja dan nggak di skip sama teman-teman. Cabenya udah layu, kemudian sekarang kita tambahkan air ya. Airnya tujuannya biar nggak gosong. Oh ya, tadi saya masukkan juga 2 ruas laos atau lengkuas dan 2 daun salam, 2 lembar daun salam. Kita masukkan tahunya. 1/4 sendok teh kunyit bubuk ya. Saya masukkan sebelum airnya mendidih biar nggak gumpal. Kemudian 1 sendok teh garam, 1/4 lingkaran gula merah dan 1/2 sendok teh penyedap. Saya pakai Royco rasa sapi. Diaduk-aduk, tunggu mendidih. Nah, ini udah mendidih, baru boleh dikoreksi rasanya. Kalau rasanya udah sesuai, udah mantep ya, nggak ada yang perlu diperbaiki, baru tambahkan santan instan. Saya pakai 1 saset yang ukuran kecil, karena saya bikin ini untuk 1 porsi mangkok kecil ya, jadi nggak terlalu banyak. Santannya juga 1 aja cukup. Kalau santan udah masuk, penting banget kecilkan api sambil terus diaduk-aduk biar santannya itu nggak pecah. Karena kalau udah pecah santan itu rasanya kurang enak ya teman-teman. Kalau udah mendidih baru dimasukkan bayamnya. Bayamnya udah masuk, nggak usah terlalu lama karena bayam itu cepet banget matangnya. Daun salam sama lengkuasnya dibuang aja. Udah deh, matikan kompornya dan siap disajikan. Ini rasanya pedas juga gurih santan, enak banget dimakan pakai ikan asin ataupun peda goreng, enak banget. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan bagikan salah satu olahan bayam, yaitu pai bayam. Rasanya enak, cenderung gurih dan asin, bisa dijadikan untuk ide jualan ataupun bekal anak ya, karena ini adalah salah satu cemilan sehat. Kita langsung aja yuk buat, nggak pakai lama. Pertama kita siapkan adonan kulit painya dulu. Bahan-bahannya udah saya tulis di sini. Yang pertama adalah bahan keringnya dulu, dimasukkan terigu, gula halus, vanili ya, kemudian baru bahan cairnya. Ada kuning telur, margarin, sama yang paling penting adalah air es. Jadi airnya harus benar-benar dingin ya. Kalau bisa dari freezer didinginkan dulu sebentar sampai dia masih benar-benar dingin. Karena tujuannya ini biar kulit painya ini crunchy ya teman-teman. Jadi kita bukan bikin kulit pai yang rapuh, tapi kulit pai yang crunchy. Uleni sampai teksturnya seperti di video, kemudian bungkus dengan plastik wrap dan simpan dalam kulkas kurang lebih 1 jam. Siapkan cetakan selagi menunggu.
Cetakannya diolesi dengan margarin terlebih dahulu. Lalu kita siapkan isiannya, tumis margarin, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, wortel, buncis, semuanya sudah saya tulis lengkap di sini teman-teman, tinggal ikutin aja ya. Lalu jangan lupa seasoningnya ada garam, gula pasir, lada bubuk, ini salah ketik ya, bukan pada tapi lada. Lalu masukkan 1 ikat bayam, daunnya saja yang dipakai. Pastikan bayamnya sudah benar-benar matang biar rasanya tuh nggak pahit. Kemudian baru ditambahkan susu cair full cream 250 ml. Tunggu sampai susunya ini mendidih. Koreksi rasa, kalau rasanya sudah oke, masukkan 1 sendok teh maizena yang sudah dilarutkan dengan air dan 2 telur utuh. Aduk cepat ya teman-teman, apinya kecil aja. Lalu tambahkan 150 gram keju cheddar diparut kayak gini biar rasanya benar-benar asin dan gurih. Ini namanya juga pie asin ya. Nah ini dia, ini siap untuk jadikan isian. Kita ambil adonan yang udah di kulkas tadi, bagi masing-masing 45 gram, kemudian tusuk-tusuk dengan garpu seperti ini dan panggang di suhu 150 derajat, api atas bawah, rak tengah 20 menit. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya, karena setiap oven karakternya berbeda ya. Cocok di saya belum tentu cocok di oven orang lain. Kalau sudah, siapkan isiannya, dan untuk mematangkan atasnya, isiannya ini kita panggang lagi ya atasnya. Oh ya, ini boleh ditambahkan keju slice atau mozzarella atau apapun boleh ya, tergantung apa yang ada di kulkas. Kemudian beri sedikit oregano. Ini saya panggang atasnya aja kurang lebih 10 menit di suhu 150 derajat, api atas aja. Jadi bukan api atas bawah tapi api atas aja. Nah ini dia hasilnya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan bagikan resep anti gagal keripik bayam atau peyek bayam. Hasilnya renyah, gurih, tahan lama, dan anti melempem. Yuk simak tips dan trik membuat keripik bayam di video ini. Pertama, siapkan bayam, pilih yang daunnya lebar-lebar. Cuci bersih, kemudian tiriskan. Ini penting ya, karena kalau masih ada sisa air nanti dia akan rawan melempem. Nah ini sudah hilang airnya, sudah tiris. Lanjut kita siapkan 250 gram tepung beras, 2 sendok makan tapioka, dan untuk bumbunya saya haluskan 1 kemiri dan 2 bawang putih, lalu 1 buah telur utuh, jadi kuning sama putihnya dipakai semua, setengah sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh penyedap saya pakai Royco, dan air 250 ml. Dituang secara bertahap, ini penting ya, jangan sekaligus dituangnya, sambil kita melihat konsistensi dari adonan keripik bayamnya. Hampir lupa saya tambahkan 3/4 sendok teh garam dan 1 saset santan instan tidak terekam tadi. Aduk hingga tercampur rata, pastikan tidak ada bagian yang bergerindil. Langsung ke tahap penggorengan, mungkin ini yang butuh perhatian lebih ya. Siapkan serokan penjepit gorengan, tempat cucian tangan, mohon maaf, juga lap bersih untuk tangan. Pastikan peralatan ini berada di dekat penggorengan. Lalu kita panaskan minyak benar-benar panas, kita tes dulu apakah sudah benar-benar panas dengan ngetes adonan gini. Ini sedikit lagi panas. Kalau sudah panas, kita goreng satu persatu, baluri bayam penuh dengan adonan. Jangan dibolak-balik, ini penting ya, biar nggak terlalu berminyak hasilnya, cukup 1 kali balik saja. Biarkan gelembung udaranya agak sedikit tenang, jadi nggak terlalu riuh minyaknya. Kalau sudah begini, ini tandanya sudah bisa diangkat atau sudah matang. Saring adonan yang tersisa di minyak agar tidak mengganggu nanti ketika menggoreng adonan yang baru, biar nanti nggak gosong, rasanya pahit ya. Goreng lagi, caranya sama dengan yang tadi, jadi baluri penuh bayamnya sambil disiram-siram minyak gini boleh, nanti baru dibalik sekali balik aja. Kalau sudah tenang, minyaknya sudah boleh diangkat, tiriskan dalam posisi berdiri agar minyaknya benar-benar turun ke bawah. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya. Kalau mau dikemas atau dimasukkan toples, wajib menunggu dingin terlebih dahulu biar nggak melempem. Nah ini dia hasilnya, dijamin anti melempem. Semoga bermanfaat resepnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Masak apa hari ini? Hari ini saya bikin pecel sayur. Pecel sayur kali ini adalah pecel sayur sambal kacang yang berasal dari sayur bayam. Enak, lezat, dan menyehatkan tentunya ya, karena kaya sekali dengan serat. Yang punya bayam banyak dan bingung mau diapain bisa coba resep ini. Yuk kita siapkan. Bumbunya dulu saya pakai 1 cabai karena nggak mau terlalu pedas, kemudian kencur, bawang putih, dan terasi yang udah dibakar atau digoreng. Yang jelas jangan terasi mentah ya teman-teman. 1/8 sendok makan garam, dan kita haluskan dulu. Setelah halus, kemudian nanti baru masukkan bahan-bahan yang lain ya. Ini resep untuk 1 porsi piring ya. Jadi kalau misalkan bikin banyak tinggal dikalikan aja. Tambahkan 3 sendok makan kacang tanah yang sudah digoreng. Kemudian kita haluskan lagi. Kita haluskan sampai halus, lalu tambahkan gula merah 3/4 bagian seperti ini, teman-teman bisa lihat ya di video. Kemudian haluskan. Setiap daerah mungkin berbeda ya. Dulu SMA saya pernah di daerah Tegal, Slawi itu memakai asam jawa kalau pecel sayurnya. Tambahkan air, kalau bisa air hangat ya. Kalau nggak ada air dingin nggak apa-apa. Diulek atau dihaluskan melingkar seperti di video. Sambil sesekali dihaluskan kayak gini ya, barangkali ada kacang yang belum halus atau bumbu lain yang kurang halus. Koreksi rasa penting ya, biar tahu ada rasa apa yang kurang, apakah kurang asin ataupun kurang manis, silahkan diperbaiki. Sekarang kita rebus bayamnya dulu. Ini mohon maaf sebelumnya ya, tadi di video yang pertama outdoor karena lampu mati di dalam. Jadi kita balik lagi ke dalam, udah mulai nyala lagi. Kita rebus bayamnya, sebenarnya bisa ditambahkan dengan toge, tidak melulu hanya bayam saja, cuma saya adanya stok bayam, jadi saya full pecel sayur bayam. Tes tusuk apakah bayamnya sudah benar-benar matang. Kalau sudah benar matang, tinggal disajikan atau diplating dengan bumbu kacangnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya masak sayur bayam. Tapi bukan sayur bayam bening maupun sayur bayam jagung, melainkan tumis bayam pedas. Bisa jadi alternatif menu selain sayur bening bayam. Langsung aja masak yuk. Siapkan 2 genggam bayam yang sudah dicuci bersih, 2 genggam ya. Ini maaf kameranya tidak bisa menangkap semua objek karena tempatnya sempit, juga kameranya nggak bagus, tapi nggak apa-apa. Kalau nunggu semuanya sempurna nanti nggak punya karya ya. Kita lanjut, kita siapkan 2 tomat. Jadi 2 tomatnya ini saya potong-potong menjadi 16 bagian. Siapkan bumbunya, 2 bawang merah, 2 bawang putih, 3 cabai merah besar, dan 10 cabai rawit merah. Semuanya pakai warna merah, saya nggak pakai yang warna hijau. Tambahkan sedikit air biar mudah dicupernya, kemudian cuper kasar. Langsung kita tumis aja ya teman-teman, cuper kasar, jangan terlalu halus biar tekstur bawang sama cabenya tuh masih kelihatan. Karena tadi nyupernya pakai air, kita tunggu airnya sampai terserap habis, kemudian bumbunya benar-benar matang, tanak, dan mengeluarkan minyak. Tambahkan sedikit terasi, sedikit saja ya, menyesuaikan dengan jumlah bayam yang kita pakai. Kita kan hanya pakai 2 genggam saja, jadi terasinya nggak usah banyak. Nah ini sudah mengeluarkan minyak, sudah tanak, sudah matang. Baru ditambahkan air. Airnya ini kurang lebih 500 ml ya teman-teman. Teman-teman boleh opsional dipakai airnya seberapa tergantung selera teman-teman. Jangan lupa tambahkan saus tiram. Saya pakai 1 sendok teh saus tiram. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh penyedap. Koreksi rasa, jangan lupa ya, ini bagian yang krusial juga. Jangan sampai nanti rasanya ada yang kurang padahal bayamnya udah matang. Rasanya udah oke, semua sudah sesuai keinginan, tidak ada yang perlu diperbaiki, baru dimasukkan bayamnya. Aduk hingga tercampur rata dan masak sampai airnya terserap habis. Tapi kalau teman-teman pengen ada kuahnya sedikit, boleh, monggo, itu terserah teman-teman ya. Kita masukkan tomat yang sudah dipotong-potong tadi. Kalau tomatnya sudah masuk, diaduk sebentar aja, nggak usah terlalu lama, nanti yang ada tomatnya malah lembek dan jadinya nggak bagus. Ini dia sudah cukup saya rasa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya bikin salah satu olahan telur dan bayam. Telur dadar bayam atau sering juga orang menyebutnya dengan omelet bayam. Seperti telur dadar pada umumnya, hanya ini ditambah dengan sayuran bayam. Bisa jadi untuk ide menu sarapan pagi. Yuk kita mulai aja bikin.
Pertama, didihkan air, beri sedikit garam, kemudian saya akan rebus bayam. Oh ya, ini bayamnya nggak saya pakai semua, saya pakai sepertiga bagian saja. Kalau sudah matang, tes tusuk baru boleh diangkat. Penambahan garam tujuannya biar bayamnya ini tetap hijau ya teman-teman. Nah, kalau sudah diangkat gini, ambil sepertiga bagian, jadi satu genggam aja, satu genggam seperti ini. Jangan terlalu banyak ya teman-teman. Karena saya hanya akan pakai 2 butir telur aja. Kita iris tipis-tipis bayamnya, kemudian siapkan 2 bawang putih, 2 cabai merah besar, dan 2 cabai rawit merah diiris tipis-tipis. Siapkan telur 2 ukuran besar, kalau yang kecil teman-teman pakai 3 ya, biar nanti nggak hancur. Tambahkan garam, gula pasir, ketumbar bubuk, kemudian penyedap takarannya nanti ada di description box ya. Aduk hingga tercampur rata, kemudian tambahkan bawang putih dan cabai, kemudian disusul dengan bayam yang sudah kita iris-iris tadi. Kocok lagi hingga tercampur rata, kemudian kita panaskan wajan, tuang minyak, pastikan minyaknya sudah benar-benar panas. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan ya. Tuang secara bertahap, jangan langsung sekaligus, dan buat adonan setipis mungkin. Jadi jangan langsung banyak sekaligus, tapi bertahap. Kalau sekiranya adonan yang tadi sudah agak kokoh, teman-teman, baru dituangkan lagi ke sebagian lagi. Nah, kita cek, oh sudah bisa digulung. Kita mulai gulung aja perlahan. Bisa dibantu dengan sendok seperti ini ya teman-teman. Kita sisihkan ke pinggir, kemudian kita tuang sisa adonan omeletnya tadi. Perlahan aja dan tipis setipis mungkin, biar nanti dia kelihatan berlayer. Kalau terlalu tebal nanti dia layernya nggak kelihatan banyak ya. Kita gulung lagi pelan-pelan aja. Oh ya, apinya wajib banget harus kecil apinya ya. Jadi biar nggak gosong di luar tapi dalamnya belum matang. Kita gulung lagi, kemudian kita putar-putar ke semua sisi. Jadi atas, bawah, samping, pastikan sudah benar-benar matang. Oh ya, ini mohon maaf sepertinya minyaknya saya kebanyakan, jadi nanti saya wajib untuk ditiriskan dulu minyaknya biar nggak terlalu berminyak. Ini akan saya tiriskan ya teman-teman sampai minyaknya turun. Setelah minyaknya turun baru dipotong-potong. Ini tuh mateng sampai ke dalam, enak banget, bisa dicoba resepnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.